Eh, Mungkin kurang lebih kalau resikonya kalau memang kondisi lapangannya sama gitu ya Pak ya, mungkin resikonya Hmm. bisa kita ini. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak segampang dulu ya Pak ya. Jadi Ya, aset-aset ya, kita mature gitu ya, baik asetnya mature, infrastrukturnya mature, jadi gampang bocor gitu ya Pak ya. ya, Nah, itu kita harus melakukan aset integrity gitu ya dalam memitigasinya. Kemudian kita juga sekarang udah gak gampang lagi nyari reservoir yang dangkal-dangkal akhirnya masuklah ke ya, laut dalam ya betul. Pak ya. Nah, kami Ya, belum punya pengalaman di laut dalam ya, kita berpartner gitu Pak. Jadi kita sharing risk ya, dengan company lain. ya, Kemudian kita juga dituntut sebagai BUMN untuk mengikuti program pemerintah. Artinya seperti kita support net zero emission gitu ya Pak ya. Nah, kita ya. boleh nih Pak masuk ke CCS, CCUS. Nah, itu kita tidak punya capability, kita punya wadahnya gitu ya, rumahnya, Ya, tapi kita tidak ya, punya capability dan teknologi dan juga cost yang tinggi. Akhirnya kita sharing ya, Pak dengan Exxon, dengan Chevron, ya. seperti itu Pak. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi di ampera. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UI, yaitu Ibu Mary Luciawati. Beliau saat ini adalah Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Hulu Energi. Apa kabar, Bu? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang, apa kabar? Baik. Ibu Mary ini menyelesaikan S1 Teknik Gas dan Petrokimia di UI, kemudian S2 Manajemen juga di UI, dan S2 juga di Teknik Perminyakan di Universitas Tulsa, Oklahoma. Mengawali karir sebagai junior proses engineer di PT Pertaveniki Engineering. Pernah berkarir di Arco Indonesia, pernah berkarir di British Petroleum atau BP, kemudian bergabung dengan Pertamina sejak 2009, pernah menjadi advisor tiga pengembangan proyek PT Pertamina, menjadi Vice President pengembangan dan pengeboran Regional 2 di PT Pertamina EP, menjadi Vice President PT Pertamina Hulu Energi, dan saat ini menjadi Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Hulu Energi. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita, walaupun singkat, perjalanan karir sejak lepas dari pendidikan sampai saat ini. Silakan, Bu. Kasih Pak Bambang. Saya dulu lulus dari TGP UI ya, zaman saya masih TGP UI Pak, Ya, sekarang udah Teknik Kimia itu ya, tahun 1997 Pak. Jadi ya, waktu itu saat lulus itu gejolak yang saya ingatkan politik waktu itu ya Orde Baru ya Pak ya. Jadi saat saya join ya. EPCI company yang tadi Bapak bilang PT Vertaveniki, ternyata pas saya join banyak proyek-proyek yang di hold Pak. Nah, jadi kayaknya Hmm, saya merasa ke kantor kok waktu saya itu merasa terbuang gitu ya. Akhirnya saya mengambil tadi manajemen MMUI di malam hari. Nah, untuk mengisi waktu supaya saya di kantor masih bisa melakukan activity yang bermakna lah buat ya, saya gitu ya.
Ya. Nah, kemudian tahun 98 saya ada kesempatan bergabung dengan Arco Indonesia sebagai production engineer. Nah, ini Ya. memicu saya harus belajar nih tentang industri migas karena kan sebelumnya saya di teknik kimia atau teknik gas petrokimia, Ya. idealnya sih pengennya jadi proses engineer, Pak, gitu ya. Ya. Nah, terus akhirnya saya eh, di kesempatan tahun 2000-an itu mendapatkan opportunity dari Ya. Arco saat itu untuk program konsorsium mengambil S2 di Petroleum Engineering University of Ya. Tulsa itu Pak. Jadi kembali itu 2002 itu sebagai reservoir engineer. Nah, kemudian sudah menjadi BP itu Pak saat itu, ya Ya. saya berusaha mendalami pekerjaan saya gitu ya Pak ya dengan belajar, kemudian jadi reservoir engineer, kemudian di tahun 2018 2018 betul itu kan kita sudah perusahaannya berganti-ganti ya Pak ya karena diakuisisi sampai akhirnya 2018 itu saya mendapatkan opportunity lagi untuk keluar dari PHE ONWJ ya saat itu karena Ya. saya dari awal sampai 2018 itu di ONWJ terus tuh dari production engineer, reservoir engineer, kemudian menjadi manajer juga di situ. Nah, kemudian saya masuk ke level direktorat hulu di Pertamina Ya. Persero, Pak. Nah, di situ saya handle project gitu, kemudian saya mendapatkan apa namanya high level gitu ya Pak ya terkait dengan managing stakeholder dan lain-lain. Nah, 2021 tadi menjadi apa mendapatkan amanah pada saat holding subholding dibentuk menjadi VP Ya. Development and Drilling di PEP atau Region 2. Dari situ saya harus belajar lagi tentang operation drilling gitu ya Pak ya Ya. karena saya tidak punya pengalaman. Nah, baru 6 bulan di sana belajar, ternyata sudah ditarik ke PHE gitu di Ya. subholdingnya sebagai VP Detect mengelola project lagi. Kemudian tahun lalu tuh di Oktober 2023 saya mutasi menjadi VP Upstream Business Planning and Portfolio. Jadi saya mengelola portfolio Ya. upstream, business optimization, kemudian penyusunan strategi jangka pendek dan jangka panjang PHE. Nah, baru 6 bulan lagi belajar managing portfolio, dapat amanah baru lagi sebagai Direktur Ya. Manajemen Risiko yang memang ini organisasi baru ya Pak ya, karena Ya. dari Permen nomor 2 diwajibkan BUMN yang sistemik A itu memiliki direktorat khusus terkait dengan manajemen risiko. Jadi cukup challenge buat saya Pak, tapi Ya. alhamdulillah dengan ya intinya sih dengan kemampuan untuk learning agility yang tinggi ya Pak ya, insya Allah kita bisa Ya. menjalani karir ini gitu Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya. Eh, Manajemen risiko ini di beberapa BUMN itu kadang-kadang digabung dengan Hmm, keuangan dan betul. sebagainya. Nah, ini apakah kira-kira manajemen risiko ini eh, luasannya seperti apa? Termasuk keseluruhan manajemen risiko kegiatan perusahaan, termasuk risiko produksi, risiko pemasaran, sampai risiko keuangan. Eh, Seperti apa bidang tugas Ibu ini? Iya betul Pak. Jadi sebelumnya memang di PHE juga sudah ada ya Pak ya manajemen risiko Ya. fungsi itu masih embedded di Direktorat Keuangan gitu ya. Ya. Nah, tadi Ya. seperti tadi disampaikan dasarnya dari Permen nomor 2 ya, minta BUMN yang Ya. sistemik A itu harus lebih spesifik lagi memiliki direktorat yang khusus mengurus risiko ini gitu. Jadi pengolahan risiko di tempat kami Pak, jadi betul Pak dari sisi operasional, finansial gitu ya Pak ya. Karena kan memang bisnis kami ini kan bisnis yang high risk gitu ya Pak ya. Hmm. Eh, dari kita ada policy-nya bagaimana yaitu harus kita benahi semua ya Pak ya. Kemudian tadi operating risk management-nya gitu ya dari ongoing bisnis kita baik dari produksi, kemudian managing IT, HSSE Ya. gitu kan, fraud juga kan ya Pak ya. Belum nanti masuk ke project gitu kan. Kita ada juga project risk management gitu ya terkait dengan Ya. gimana kita harus growth memenuhi RJPP tapi kita Ya. bisa aman gitu ya Pak ya menjalankan
proyek-proyek tersebut. Jadi pengelolaan risikonya end to end, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi itu lebih lebih banyak di perencanaan, artinya memberi saran di perencanaan atau mitigasi setelah terjadi. Semuanya Pak, end to end Pak. Jadi memang pada Eh, saat memang sih saya lihat saat ini kan kita fungsi sebagai second line of defense ya Pak kan. ya, Three lines of ya, defense, first line-nya risk owner, kita second line, kemudian ya, third line-nya IA. Tapi kalau saya melihat sepertinya kita memang perlu ikut dari awal gitu ya Pak untuk pada saat inisiasi itu dilakukan, ya, bukan hanya monitoring sehingga project atau rencana kerja yang kita usulkan itu sudah risk based gitu Pak ya. Nanti pada ya, saat monitoringnya adalah yang tadi Bapak sampaikan, memonitor mitigasinya dilakukan nggak, kemudian pas dilakukan efisien nggak, efektif nggak gitu Pak. ya. Baik. Nah, Ibu mungkin juga mengalami ya, biasanya kalau di apa kegiatan oil and gas itu yang banyak laki-laki, Nah, walaupun di Rut Pertamina sekarang juga perempuan. Itu bagaimana merintis karir dalam situasi semacam itu? iya Pak, itu pertanyaan banyak banget Pak, sering datang ke saya Ya, gitu ya Pak ya, dan kebetulan saya juga ya, baru diangkat jadi ketua Pertiwi Pak, jadi Pertamina ya, apa namanya perempuan yang inspirasi tangguh wibawa integrasi gitu ya Pak ya. Jadi ya, kalau saya sih dari pengalaman saya dulu ya Pak ya, selama saya berkarir lebih dari 25 tahun gitu ya, saya tidak pernah merasa ya, ada diskriminasi gender sih Pak di ya, lingkungan migas ini ya, gitu. Jadi kalau menurut saya karir pekerja di sektor hulu migas ini sangat ditentukan oleh profesionalismenya gitu dan ya, kompetensi dari masing-masing, bukan dari gender. Tapi kita juga harus komit nih sebagai perempuan gitu. Jadi ya, kalau penugasan di lokasi pemboran, pindah lapangan ke pelosok, ya tetap harus kita lakukan kalau memang kita ingin gender equality gitu ya Pak ya. Dan hmm, dilihat di BUMN juga kan memang target untuk leaders perempuan itu kan 25% ya Pak ya, dan diadop oleh ya, Pertamina. Gitu. Jadi menurut saya sih memang challenging karena ya, tidak kita bisa pungkiri ya bahwa saya seorang perempuan, istri dan ibu gitu ya Pak ya. Jadi kita ya, memiliki tantangan lain nih Pak menjalankan tugas yang berkarir di kita berkeluarga gitu ya. Eh, Ya itu artinya kerjasama lah yang perlu kita lakukan dengan partner kita. Jadi mungkin kalau apa namanya kita ingin terlihat bahwa kita mampu ya kita tunjukkan kemampuan itu dan jangan minta red carpet lah gitu ya Pak ya. ya. Baik, kira-kira berapa persen Bu, yang perempuan di lingkungan oil and gas khususnya di lingkungan Pertamina? Kalau di PHS sendiri sih ada sekitar 23 di atas 20-an% ya Pak ya. Tapi memang yang menjadi leaders ini kita 13% lah Pak. Gitu. Jadi kita apa namanya mempunyai roadmap ya Pak ya untuk Ya, pencapaian 25% itu kan masih di level Pertamina Group ya Pak ya. ya, Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. nah, eh, Pertamina Hulu ini kan apa ya, merupakan nyawa gitu ya, nyawanya bisnis oil and gas untuk Indonesia gitu. Artinya bahwa disitulah yang menentukan. Itu kira-kira kita sekarang sudah bisa apa Bu, prosentase yang bisa dihasilkan sendiri dari kebutuhan itu sudah mencapai berapa sekarang? Em, Ya kalau kita ngomongin mungkin dibandingkan ke Indonesia gitu ya Pak ya. Jadi kalau Ya, kebutuhan import kita memang masih cukup tinggi ya Pak ya. Walaupun ya, sebetulnya pencapaian dari produksi kita itu untuk minyak itu sekitar 68% Pak dari produksi ya, migas kita nasional. ya, Gas kita tuh sekitar 30%. Tapi memang belum bisa menutupi kebutuhan nasional ya Pak ya. Gitu. ya, Mm-mm. Tapi ya, kontribusi kita udah yang paling tinggi ya, Pak ya. ya.
Itu yang hanya dihasilkan di Indonesia atau Di termasuk di Indonesia, luar Indonesia? di Indonesia Pak, Ya, di ya, Indonesia. Jadi kalau kita ya, melihat LTP-nya SKK Migas itu ya, kalau nggak salah tuh di ya, di eh, di tahun 2030-an gitu ya tuh kan di atas 1 juta barrel ya Pak ya. Nah kita tuh ya, ada di level 800-an lah Pak. Jadi kita tuh nanti di tahun 2030 tuh masih contribute sekitar ya, di atas 70% Pak. Gitu. ya. Pertamina. Mm. Nah, kalau Pertamina Hulu ini termasuk membawai yang eksploitasi di luar negeri atau tidak? Ya, ya. Jadi kami ini sekarang regionalisasi ya Pak ya. Region 1 Ya, itu Sumatera, Region 2 Jawa, Region 3 Kalimantan, Region 4 itu di Indonesia bagian timur. Nah, Region 5 itu adalah aset-aset kami di luar negeri. Memang yang ya, kita banyakkan non operator ya Pak ya, tapi kita punya operasi ya. di Algeria, di MLN itu Hmm, kita memang yang menjadi operatornya di sana. Tapi kalau yang di Irak, di Malaysia gitu ya, dan kemudian di sebagian di Eropa bekerja sama dengan MNP, kita punya saham di atas 71%, tapi operatornya di sana gitu ya Pak ya. Jadi, tapi yang tadi saya mention memang yang domestik Pak. ya, Mm. ya, baik. Nah, Pertamina Hulu Energi ini kan banyak sekali anak-anak perusahaan yang di bawah PHE ini. Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan cara mengawasi tadi manajemen risikonya seperti apa? Iya, Pak. Jadi kalau yang produksi minyak kan yang 5 region tadi ya, Pak ya. Nah, Ya, itu untuk dan kita juga punya 3 AP services. Tapi kalau saya cerita ya, dulu yang 5 region itu kan memang kurang lebih bisnisnya sama ya, tipikal. Memang beda-beda ya, operasionalnya. Ada yang di onshore, ada yang offshore, ada yang swamp. Dan bahkan yang region 5 itu di luar negeri sehingga resikonya dia ada country risk ya Pak ya, ya, geopolitical risk yang ya, memang harus kita perhatikan. Memang kita sangat tergantung, jadi ada juga proyek kita yang operationnya terpaksa harus berhenti karena memang ya, kejadian-kejadian di sana yang uncontrollable gitu ya Pak ya. ya, Nah, sementara untuk yang 3 AP services ini kan kita ada PDSI ya Pak ya, pengelolaan drilling, kemudian El ya, Nusa, dan juga ada PT Badak yang memang karakteristiknya berbeda. Jadi mereka lebih ke arah services yang memang dominan dari marketnya adalah memang Pertamina Group atau bahkan domestik ya, kecuali PT Badak ya. Kalau PT Badak kan memang dia ya, agak berbeda bisnisnya Pak ya. Tuh. Ya managing resikonya agak berbeda lah dibandingkan dengan yang tadi profit base. Kalau di sini ya, kan lebih ke arah cost center gitu ya Pak ya. ya. Belajar ilmu pengkaji luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Ya, nah tadi Ibu juga sampaikan pada umumnya juga pendapat umum juga seperti itu bahwa bisnis oil and gas ini high risk gitu. Artinya itu yang menyebabkan bahwa apa ya investornya juga banyak yang karena mempertaruhkan modal yang sangat besar, investornya juga banyak yang datang dari luar. Hmm. Nah, seberapa jauh sebenarnya risiko ini bisa di maintain gitu ya, bisa dikendalikan sehingga eh, orang kan sudah lama bisnis ini gitu. Artinya sudah tidak lagi mengatakan bahwa ini bisnisnya terlalu tinggi, banyak yang tidak berani masuk dan sebagainya. Ya, eh, mungkin kurang lebih kalau resikonya bisa kalau memang kondisi lapangannya sama gitu ya Pak ya, mungkin resikonya Hmm. bisa kita ini. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak segampang dulu ya Pak ya. Jadi Ya, aset-aset ya, kita mature gitu ya, baik asetnya mature, infrastrukturnya mature, jadi gampang bocor gitu ya Pak ya. ya, Nah, itu kita harus melakukan aset integrity gitu ya dalam memitigasinya.
Kemudian kita juga sekarang udah gak gampang lagi nyari reservoir yang dangkal-dangkal, akhirnya masuklah ke Ya, laut dalam ya betul. Pak ya. Nah, kami Ya, belum punya pengalaman di laut dalam ya, kita berpartner gitu Pak. Jadi kita sharing risk ya, dengan company lain. ya, Kemudian kita juga dituntut sebagai BUMN untuk mengikuti program pemerintah, artinya seperti kita support net zero emission gitu ya Pak ya. Nah, kita ya, mulai nih Pak masuk ke CCS, CCUS. Nah, itu kita tidak punya capability, kita punya wadahnya gitu ya, rumahnya, ya, tapi kita tidak ya, punya capability dan teknologi dan juga cost yang tinggi. Akhirnya kita sharing ya, Pak dengan Exxon, dengan Chevron, ya, seperti itu Pak. ya. Eh, itu mengenai tadi ya, sumur-sumur cadangan yang lokasinya makin sulit. Apa itu bisa berarti bahwa kos produksi untuk migas ini makin lama makin mahal? Betul, betul Pak. Makin mahal Pak. Jadi memang eh, jadi kita itu dari sekian aset yang kita miliki itu ya udah 8-70% udah mature semua ya Pak ya. Ya, Jadi betul seperti Bapak sampaikan, semakin tahun operating cost-nya makin tinggi. Akhirnya keekonomian kita tergerus Pak. Jadi mitigasi yang kita lakukan adalah prioritisasi investasi ya Pak ya. ya, Kita melihat mana yang high gain, tapi memang masih kita bisa manage risikonya. Bahkan kita sekarang kalau teman-teman dari zona, dari WK gitu ya, mengajukan project, itu kita wajibkan untuk membuat impairment test gitu Pak. Jadi jangan sampai begitu kita selesai mendevelop project itu, mau eksekusi, ternyata malah merugi gitu ya Pak ya. Nah itu kita lebih ketat lagi Pak dalam memanage portfolio dan risikonya gitu Pak. nah, padahal tadi di sisi lain sudah produksinya sulit, di sisi lain juga harus menjaga apa itu Produksi nasional ya emisinya Pak. itu. Ya, itu semakin mahal lagi, menambah biaya lagi, gitu kira-kira. Iya, jadi kita sekarang harus bermain di portfolio sih Pak, gitu ya. Kalau Hmm, sekarang di dalam ini kita sudah di dalam negeri sudah mature ya kita mencari M&A akhirnya Pak. Kita ya, keluar ya Pak ya. ya, Kita mencari aset-aset besar yang memang ya, biaya akuisisinya dengan ininya masih bisa kita ya, hitung keekonomiannya. Jadi itu untuk membantu bring barrel home juga Pak. Jadi ya, kita bring barrel home juga minyaknya kita ya. kelola di kilang punya Pertamina gitu. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya. Cuma yang saya agak aneh itu kadang-kadang kan kita juga punya kalau tidak salah apa ya, sumur di Amerika itu ya kalau tidak salah. Jadi apa apa itu apa hitung-hitungannya masih bisa masuk. Untuk akuisisi ya Pak ya, berarti kalau misalnya di luar negeri Ya, itu kita masih masuk Pak keekonomiannya karena biasanya kita lihat operating cost di luar negeri itu masih lebih rendah gitu Pak. Dengan jumlah oh, cadangannya yang lebih besar. Jadi masih keekonomian sih masih jauh lebih bagus gitu Pak. Cuman memang perlu kita dalami adalah di resiko country risk tadi gitu Pak ya. Kalau misalkan kita ya, ke Amerika, kita memang belum punya paladang di Amerika. Tapi di Amerika itu kan memang kayak environment isunya kan cukup tinggi ya, ya. Ada tumpahan itu bisa ya, digugat dan dendanya cukup besar. Jadi kalau kita pun mengambil alih di sana ya memang kita harus deep banget Pak terkait dengan resiko-resiko environment. Nah, beda halnya dengan yang kita sudah miliki di Irak, di beberapa negara lain. ya, Nah, akhirnya kita mencoba mengembangkan di yang existing footprint ya Pak ya. Karena kita sudah tahu kan hmm, resiko ya. negaranya sudah kita kuasai, managing stakeholder-nya sudah kita kuasai. Nah, kita memperbanyak di sana, tapi kita mencoba membuka negara-negara lain juga, karena itu tadi di dalam Ya. negeri kita udah cukup suffer ya Pak ya, kalau mempertahankan aset-aset existing gitu Pak. Jadi kesimpulannya sementara kalau dikatakan industri migas itu sudah mulai sunset itu kira-kira nggak betul Bu ya. Jadi masih
masih dibutuhkan banyak apa ya sumber daya lah untuk ke depan gitu kira. Iya, jadi saya pernah juga ya ikut apa namanya diskusi dengan Ken gitu ya Pak ya. Jadi memang Ya, disampaikan itu secara percentage mungkin iya turun ya Pak, secara percentage ya Pak ya. ya, Karena ya, energi terbarukan juga akan masuk. Tapi secara ya, volume itu ya, besar gitu kan Pak. Jadi memang ya, belum tepat untuk dibilang ya, sunset gitu ya. Karena ya, pada saat energi terbarukan itu masih growing, yang menjadi ya, baseline-nya kan migas kan Pak. Jadi kita masih ya, ketergantungan migas gitu. ya. Baik. Nah, sekarang kembali ke kampus, Bu. Balik ke kampus. Eh, apa apa yang menurut Ibu merupakan pembekalan yang sangat bermanfaat ketika kuliah di UI yang kemudian membantu ketika alumninya itu tadi harus menyesuaikan pindah-pindah apa bidang yang harus menjadi tanggung jawabnya. Oke, Pak. Em, ya, saya beberapa kali juga pernah diminta untuk mengajar Kapital Selekta ya, Ya, Pak ya, gitu kan. Tapi ya, kalau saya melihat memang anak-anak zaman now gitu ya, Pak ya, kritis-kritis ya, Pak ya, ya. Jadi ya, pembekalan yang saya rasakan memang bermanfaat buat saya adalah sebetulnya baseline dari mata-mata kuliah basic sebetulnya ya. Karena ke depan ya, itu apapun bisa kita kembangkan gitu kan. ya, Jadi jurusan apapun saya rasa bisa masuk ke industri yang ya, saya ada sekarang, industri migas gitu. ya, Yang penting tadi learning agility-nya tinggi. ya, Kemudian ya, kalau kami di BUMN itu kan ada akhlak ya Pak ya. Nah, ya, itu kan salah satunya masalah kompeten, gimana kita mau terus ya, belajar, sama integrity gitu kan ya Pak. Di mana ya, kita ditempatkan saja kalau integritas kita tinggi, tadi learning agility kita tinggi, kolaboratif kita juga ya, eh, tinggi gitu ya. Itu bisa masuk di mana saja. Jadi kalau melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang kan memang udah blending, udah biasa blending gitu ya Pak. Jadi saya ya. rasa itu udah pembekalan yang sangat bermanfaat sih Pak di dunia kerja. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya. Mahasiswa Universitas Indonesia. Ya. Kalau dari segi kompetensi, artinya pembekalan yang bersifat apa ya keahlian bidang, gitu. Apakah itu cukup membantu atau mungkin ada saran kepada institusi alma mater itu apa yang kira-kira perlu ditambah? Ya, ya, kebetulan saya juga diminta jadi board gitu ya Pak ya untuk Ya, advisor mata kuliah di teknik kimia gitu. Jadi memang ya, kita beberapa orang Pak dari industri gitu diminta sebetulnya program yang sudah ada memang sudah baik ya Pak ya gitu kan terbukti dengan ya, rankingnya yang terus meningkat ya Pak ya buat ya, kampus kita tercinta ini. ya, Untuk yang practicality itu memang sudah kita berikan masukan-masukan Pak ya, sehingga ya, kita itu bisa bersaing gitu ya. Tapi memang itu dikembalikan ke jurusan masing-masing karena kan eh, apa namanya punya misi atau visi misi yang berbeda gitu ya. Tapi ya, yang jelas sih kita sudah memberikan masukan misalkan waktu itu kan di advisory itu kan dari saya dari industri migas, kemudian ada dari industri-industri lain gitu ya, walaupun itu masuknya ke teknik kimia UI gitu kan. Nah, kita hmm, tidak menspesifikkan karena kan itu tadi kita menganer visi misi dari jurusan itu masing-masing gitu ya, tapi kita memasukkan apa yang bisa praktikal gitu Pak. Kayak misalkan kita eh, apa namanya kayak Kapita Selekta tuh bagus ya Pak ya. Menurut saya Kapita Selekta itu kan ya, memberikan gambaran ya Pak ya kepada para ya, mahasiswa bahwa eh, di dunia luar itu kebutuhan atau capability kompetensi apa yang ya, dibutuhkan gitu kan, bukan saja hanya mata pelajaran misalkan termodinamika aja gitu kan ya, tapi kita ya, harus bisa mengembangkannya dengan metode-metode lain gitu Pak. ya. Lalu kalau menurut apa pengalaman Ibu
apakah teman-teman seangkatan atau kakak yang dekat atau adik angkatan yang dekat itu semua terserap di lapangan kerja dan di bidang-bidang yang sesuai ketika kuliah atau macam-macam akhirnya jadinya. Macam-macam sih Pak akhirnya. Ya, Macam-macam akhirnya. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol ke teman-teman gitu kan yang memang kuliahnya apa, kerjanya di mana, tapi mereka memilih itu bukan karena oh saya nggak dapat di bidang saya terus akhirnya saya ini enggak, tapi memang mereka punya ya, passion yang berbeda ya Pak ya. Tapi itu ya, tadi landasan S1-nya itu kan sudah ada baseline-nya ya Pak ya. Jadi ya, mau di bidang apapun masih bisa survive ya, gitu teman-teman UI ini gitu Pak. ya. Baik, mungkin terakhir Ibu bisa memberi apa ya semacam tip lah di luar kompetensi yang diajarkan di waktu kuliah itu eh, apa saja pendekatan-pendekatan atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan mahasiswa supaya nanti mereka itu begitu masuk ke lapangan kerja itu langsung bisa tune in. Ah, ya, ini refleks kepada saya yang dulu kayaknya tuh mata pelajaran Ya, banget gitu loh ya Pak ya yang di saya kelola. ya, Padahal sebetulnya ternyata benar kata teman-teman atau orang tua saya saat itu bahwa ya, berorganisasi itu kan memberikan dampak ya, positif gitu ya Pak ya pada saat kita masuk ya, lingkungan ya, kerja. Karena pada saat kita mengikuti suatu organisasi tertentu, disitulah kita belajar bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi serta how ya, to convince dan apa namanya orang lain gitu ya. Nah, ya, pada saat kita masuk ke lingkungan kerja kan kita berdealing dengan orang yang berbeda, berbeda ya, background gitu ya, kemudian culture gitu. Nah, itu kalau kita tidak pintar bisa apa namanya melakukan communication yang baik ya, mungkin agak kesulitan gitu ya. Karena terus terang ya, saya juga mengalami hal itu ya. Akhirnya saya membuka diri bahwa ya, memang saya tidak bisa bekerja silo gitu ya. Kita harus belajar bagaimana kita berkoordinasi sejak dini gitu. ya. Baik. Terima kasih sekali Bu Mary Luciawati, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Hulu Energi. Banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua pada umumnya dan khususnya teman-teman yang sekarang masih kuliah atau yang baru saja lulus dari Universitas Indonesia. Mudah-mudahan ini membantu paling tidak menambah pengetahuan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Sekali lagi terima kasih Bu, sukses terus. Ya, makasih Pak Ya, Bambang untuk ya, kesempatannya. Sehat selalu ya, Bapak. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi